kembali lagi dengan aku, Bidan Fatma. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana cara mengedan yang baik dan benar untuk ibu-ibu yang akan mau melahirkan ya. Ini sekarang alhamdulillah usia kehamilanku udah masuk 35 minggu. Besok 35 minggu. Jadi ya sekitar 3 mingguan lagi insya Allah akan bersalin. Jadi di video kali ini aku mau beri edukasi karena banyak ibu-ibu yang pada saat akan melahirkan lupa bagaimana cara mengedan yang baik dan benar. Jadi pada saat melahirkan tuh bawaannya pokoknya mau bakuat terus, mau mengedan terus, padahal itu sebenarnya tidak boleh ya. Jadi kalau kita bakuat itu harus di saat yang tepat agar ibu tidak kelelahan. Nah, posisi yang benar saat melahirkan itu sebenarnya ada beberapa. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang biasa dipakai itu posisi litotomi atau berbaring. Nanti aku tunjukin caranya. Terus posisi miring biasanya juga dengan posisi setengah duduk. Itu kelamaan mikir. Kalau di luar negeri biasa ada beberapa yang mereka pakai, biasanya itu merangkak atau nungging atau berdiri bahkan, terus ada yang jongkok. Cuma kalau di Indonesia sendiri masih nggak lazim ya yang begitu. Jadi biasanya yang biasa dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas dan klinik adalah posisi berbaring, posisi 3 tadi itu. Nah, kalau cara mengedannya itu sendiri sebaiknya untuk ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya, kita tahu tuh bagaimana kontraksi kan. Jadi kontraksi itu dia nyeri, gimana ya, pokoknya ini perutnya tegang dan nyeri di bagian perut ini, apalagi di bagian bawah sampai ke tembus belakang. Nah, pada saat kontraksi itu berlangsung, kontraksi itu kan biasanya ada yang cepat, ada yang pelan, ada yang cepat, ada yang lama kontraksinya. Nah, kontraksi itu dia frekuensinya dari datar terus memuncak dan turun lagi. Nah, jadi kita jangan mengedan pada saat kontraksinya baru mau timbul atau pada saat sudah akan berhenti atau mau hilang. Jadi kita kumpul dulu tenaga. Di saat kontraksi itu mulai meningkat, di situ kita baru mengedan sekuat-kuatnya. Kenapa begitu? Karena untuk melahirkan sendiri itu butuh power dan kontraksi dan his dari dalam ya. Nah, jadi kalau misalnya waktu nggak his kita kuat atau kita mengedan, si adik juga kepalanya nggak turun guys. Nah, jadi kita harus menunggu aba-aba si bidan atau dokter penolong. Jadi biasanya kalau bidannya udah bilang ini udah pembukaan lengkap, udah 10, nanti bidannya biasanya raba dan bertanya pada ibunya, ini udah sakit ibu, ayo ibu bakuat, baru kita bakuat. Nah, biasanya itu ada pasien-pasien yang dari pembukaan 1 saja baru merasa sakit sedikit, tapi dia udah ngerasa kayak mau mengedan, kayak udah mau ya begitu. Nah, itu yang buat kepalanya adek itu panjang. Nah, jadi pernah lihat kan biasa bayi-bayi yang lahir dengan kepalanya ini agak panjang, itu karena si ibunya belum waktunya untuk mengedan, ibunya sudah mengedan dan itu akan membuat ibu kelelahan. Jadi sebaiknya mengedan itu di saat pembukaan telah lengkap dan kontraksi lagi memuncak atau lagi tinggi. Nah, kontraksi bisa ada atau muncul jika ibu suasana hatinya bagus. Jadi kalau ibunya biasanya gelisah atau biasanya ada ibu yang melahirkan dengan marah-marah, terus teriak-teriak, biasanya itu kontraksi juga
hilang atau cepat hilang gitu. Jadi kalau datang kontraksi kita harus atur nafas. Jadi kalau agama Islam bahasa hadat, agama Nasrani juga bisa baca doa. Nah, supaya kita doktrin dalam diri kita ini, tubuh kita ini tenang untuk menyambut kelahiran si kecil. Jadi kita mulai aja ya posisi mengedannya dan cara bakuatnya dan cara posisinya yang bagus. Jadi gini, bagusnya sih memakai 2 bantal supaya ini bagian ini agak enak digenggam. Yang pertama bisa kakinya gini. Ini untuk posisi yang pertama ya, posisi dikotomi. Kaki dibuka selebar-lebarnya dan tangan memegang kaki. Dan kita mulai, jika bidan atau dokter telah memberikan aba-aba, ayo bakuat ibu, kita bisa langsung bakuat. Jadi kepala ini bangun melihat perut kita ya guys. Ya, kita coba lagi. Ya gitu. Nah, biasanya juga yang bagus itu kakinya diangkat. Jadi posisinya gini. Kalau bisa kaki tangan sejauh-jauhnya memegang paha. Dan kita mulai berkuat. Nah, itu untuk posisi dikotomi ya. Untuk posisi yang kedua, posisi setengah duduk. Nah, untuk posisi yang kedua ini posisi setengah duduk. Jadi di bagian belakang ini bantal ini ditinggikan atau bersandar pada ujung tempat tidur. Biasanya ditemani juga suami di belakang ya. Jadi ini kaki dibuka selebar-lebarnya dan kita tarik kaki ini dan kita mau bakuat. Ya begitu. Kemudian yang cara terakhir yang ketiga, ini posisi miring. Jadi pada saat miring, tarik kaki sejauh-jauhnya seperti ini, dan kita mulai mengedan pada saat dia memberikan aba-aba. Jadi guys, usahakan kekuatannya itu sampai ke bawah ya, ke bagian panggul seperti berak keras atau BAB keras, pup keras. Jadi bukan bakuat di bagian perut, karena kalau bakuatnya di perut, ini perutnya ini gembung dan muka biasanya merah gitu. Oke, video kali ini segini aja dulu. Buat kalian yang masih bingung atau masih belum mengerti, boleh komen di bawah. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, request juga kalian mau dibikinkan video apa bagi yang bingung tentang proses kehamilannya atau proses persalinannya, nanti aku bikinkan video. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.